Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel para pencari Tuhan semuanya dimanapun berada. Di video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat salah satu video dari seorang pendeta, di mana pendeta itu mempunyai argumen sendiri terhadap agamanya gitu ya, dan perspektif sendiri terhadap Tuhannya dia. Tapi dia ini menyinggung tentang Islam, jadi terpaksa kita harus bahas gitu kan, karena kita juga punya argumen sendiri terhadap agamanya kita. Mari sama-sama kita lihat, dan silakan kalian berkomentar di kolom komentar dengan komentar yang sopan, tidak untuk saling menghujat dan menghina. Mari kita lihat videonya. Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apanya yang susah bagi Allah? Jadi jangan terbalik-balik pikirannya. Orang Kristen tidak anggap manusia dijadikan Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia. Camkan itu baik-baik. Nah, di video itu kita bisa lihat bahwasanya dia itu mengatakan atau menanya apakah Tuhan umat Islam itu maha kuasa gitu kan. Sehingga kalau maha kuasa artinya semua bisa gitu kan, semua mampu gitu. Nah, di sini perlu digarisbawahi dia itu mempunyai kesalahan yang sangat fatal dan sangat mendasar, sepele gitu ya. Karena dia mengartikan maha itu semua kuasa gitu kan. Semua bisa. Padahal jelas di dalam kamus bahasa Indonesia bahwasanya maha itu artinya sangat. Jadi ketika maha kuasa itu artinya sangat kuasa, bukan semua kuasa. Kalau semua kuasa berarti maha besar gitu, semua besar gitu kan. Maha esa, semua esa jadinya. Jadi berhubung kita ini bicara masalah ketuhanan, maka maha itu kita artikan paling kuasa. Sehingga di mana di dalam Islam itu, Islam ini sangat memegang teguh terhadap dalil. Sudah saya jelaskan di mana di video sebelumnya, dalil itu adalah rumus. Maka rumus itu yang harus dipegang itu rumus yang benar. Kalau rumus yang salah atau cacat itu tidak bisa dipegang, tidak berlaku lagi. Jadi maha besar itu salah satunya rumus. Maha besar artinya paling besar. Maka bisa diartikan paling besar, tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Kita ambil 3 saja ya, yang umum dipakai di seluruh agama gitu kan. Maha besar, maha kuasa, maha esa. Ketiga-tiga ini tidak bisa saling berbenturan. Dan ketiga-tiga ini harus sama-sama benar, baru bisa dipakai. Maha kuasa artinya paling kuasa. Jadi paling kuasa itu bukan berarti semua kuasa. Benar yang dibilang itu Tuhan itu semua bisa gitu kan. Tapi ada sesuatu atau beberapa yang tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan bukan karena ketidakmampuan Tuhan, tapi karena ketidakmungkinan. Di dalam Islam, kenapa Islam tidak pernah mengakui bahwasanya Tuhan itu turun ke bumi, menjadi manusia, turun ke bumi? Itu sangat-sangat tidak mungkin, karena kalau Tuhan turun ke bumi sebagai manusia, maka dalil Tuhan maha besar, Tuhan maha esa, itu semua batal. Dia jadi berubah bunyi kalau Tuhan itu pernah turun ke bumi, walaupun itu cuma sebentar. Apalagi Tuhan itu bertahun-tahun ada di bumi.
sedetik aja dia turun ke bumi, maka dalil itu berubah. Maka dalil itu tidak lagi Tuhan Maha Besar, tetapi dalilnya berubah. Tuhan Maha Besar ketika dia tidak turun ke bumi. Karena ketika dia turun ke bumi, dia tidak lagi Maha Besar. Banyak benda-benda yang lebih besar dari dia, orang-orang yang lebih besar dari dia, hewan-hewan yang lebih besar dari dia. Maka bunyi dalilnya, Tuhan Maha Besar ketika dia tidak di bumi. Jika Tuhan pernah turun ke bumi. Dan yang kedua, kalau banyak sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang berbeda agama menganalogikan bahwasanya yang ada di bumi itu serpihan atau bagian dari Tuhan yang ada di langit, Tuhan yang Maha Esa. Dan itu juga tidak mungkin. Karena setiap sesuatu yang sudah mengalami proses penciptaan itu tidak bisa dikembalikan ke asalnya. Atau apalagi sudah mengalami proses kelahiran. Sedangkan kita saja yang asalnya dari zat ayah ibu kita, kalau sudah melalui proses kelahiran, maka kita tidak bisa disatukan lagi dengan ayah ibu kita. Tidak bisa kita ini, misalnya si fulan itu sama saja dengan ayahnya. Nggak bisa. Karena sudah jadi entitas yang baru. Dan jika itu diakui sebagai Tuhan yang ada di dunia tadi, maka menyebabkan Tuhan itu menjadi dua. Batallah Tuhan Maha Esa tadi. Karena itu di dalam Islam tidak pernah mengakui bahwasanya ada perwujudan Tuhan sebagai manusia. Dan secara logika saja, zat Allah atau Tuhan, zat Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak bisa disematkan atau dititipkan di dalam zat yang fana ini, tubuh yang fana ini. Jangankan tubuh manusia, bumi, alam semesta ini tidak sanggup menahan kedahsyatan dari zat Allah itu. Nggak usah kita bayangkan zat Allah. Kita bayangkan bumi ini saja. Bumi ini jika dimampatkan atau dipadatkan sampai sebesar bola pimpong atau sebesar telur puyuh, sehingga bisa kita telan gitu kan, itu bumi ini akan berubah menjadi lubang hitam. Karena masanya tidak akan berubah. Walaupun dia sebesar telur puyuh, masanya akan tetap. Jadi ketika bumi dimampatkan sebesar telur puyuh, terus dimasukkan ke dalam tubuh kita, lebur tubuh kita ini, Pak. Apalagi zat Tuhan mau dititipkan ke tubuh manusia, itu sangat tidak bisa, sangat tidak mungkin. Jangankan tubuh manusia, alam semesta ini saja lebur, hancur lebur oleh zat untuk menanggung atau menahan zatnya Tuhan tadi. Dan juga seluruh alam semesta ini bernaung di dalam zatnya Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia karena dia tidak mampu, tetapi karena tidak mungkin. Walaupun Tuhan itu sempat jadi manusia, gitu kan, berwujud seperti manusia, maka seluruh alam semesta ini akan hancur, maka tidak ada lagi yang namanya bumi. Dia tidak mungkin Tuhan itu datang ke bumi, karena bumi ini bernaung di zatnya Tuhan. Kira-kira seperti itulah. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan sahabat-sahabat semua berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan di video selanjutnya saya akan bahas apa yang sahabat-sahabat semua tanyakan. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.